Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat Hegel, rasionalitas, negara, roh absolut, dan dialektika. Filsafat negara menurut Hegel adalah bagian integral dari sistem filsafatnya. Berfokus pada konsep seperti kebebasan, rasionalitas, dan perkembangan sejarah. Poin utama adalah mengenai kebebasan. Kebebasan bagi Hegel terhubung erat dengan rasionalitas dan kesadaran diri. Kebebasan sejati adalah kebebasan dalam keteraturan dan struktur masyarakat. Individu mengenali dan mengaktualisasikan potensi diri dalam konteks etika dan hukum. Kebebasan menjadi suatu bagian dari dialektika dan pencapaian kesadaran tinggi. Rasionalitas. Dunia ini tidak terjadi secara acak, tapi ada perkembangan rasionalitas yang terjadi dalam sejarah. Proses sejarah adalah pembuktian rasionalitas, sebuah pengungkapan atau aktualisasi diri dari roh dunia. Roh dunia berkembang seiring dengan waktu. Setiap peristiwa dalam sejarah berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang rasional dan adil. Adanya konflik dan kontradiksi atau pertentangan itu suatu usaha atau upaya mengarah pada pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Kemudian Hegel berbicara mengenai jiwa zaman. Setiap periode sejarah memiliki roh zaman, suatu kesadaran kolektif yang membentuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan manusia. Roh zaman adalah produk dari proses dialektika sejarah. Seperti dialektika adalah tesis, antitesis, dan sintesis suatu peristiwa yang berdialektika dalam membentuk identitas individu. Kemudian Hegel berbicara tentang roh absolut. Roh absolut adalah intisari dari seluruh realitas yang mengungkapkan dirinya dalam berbagai bentuk, baik alam semesta, sejarah, kebudayaan, dan agama. Roh absolut berusaha mengenali dirinya sendiri dan mengaktualisasikan dirinya dalam dunia nyata. Roh absolut berkembang melalui 3 tahap utama. 1. Fenomena alam. Di sini roh masih dalam bentuk yang sangat tidak sadar. Kemudian adalah geis. Roh hadir dalam bentuk kebudayaan masyarakat. Kemudian absolut, di mana roh mencapai kesadaran penuh tentang dirinya dan realitas yang ada. Kemudian Hegel menjelaskan tentang filsafat negara. Negara adalah manifestasi tertinggi dari etika dan pembentuk kebebasan. Negara adalah sekumpulan individu, bukan alat pemaksa, tetapi entitas rasional yang menyatukan individu dalam keseluruhan. Jadi negara itu bukan hanya sekedar kumpulan individu dan juga bukan sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai untuk mengaktualisasikan kebebasan. Negara adalah akumulasi kebebasan dalam rasionalitas dan etis. Nah, ini pendapat dari Hegel mengenai negara. Jadi negara harus bisa merawat kebebasan, harus memiliki tingkat rasionalitas dalam menjelaskan berbagai peristiwa dan kebijakan. Nah, sejarah memang berkontribusi dalam penulisan sejarah, sehingga memang sejarah itu tidak pernah bisa lepas dari intervensi suatu kekuasaan. Nah,
Dan kebebasan ini menjadi suatu yang sangat penting sampai akhir zaman. Bagi Hegel memang kebebasan itu adalah harus diaktualisasikan gitu kan, karena memang syarat dari suatu perkembangan masyarakat, kesejahteraan, harus ada kebebasan gitu kan. Kebebasan berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat menjadi sesuatu yang sangat penting. Meskipun kebebasan itu harus dibatasi oleh hukum dan undang-undang biar tidak terjadi chaos. Ketika terjadi chaos, bukan yang terjadi bukan kesadaran kolektif, tetapi adalah kehancuran kolektif. Dunia ini memang tidak diciptakan secara acak gitu kan. Jadi ada suatu perkembangan, ada suatu tahapan. Jadi roh dunia bagi Hegel ada suatu roh zaman yang berusaha untuk merealisasikan dirinya di dalam perkembangan masyarakat. Dan Hegel melihat bahwa hukum di dunia ini adalah hukum kemenjadian. Suatu peristiwa terjadi baik itu dalam peristiwa kenegaraan, di dalam hukum alam, semuanya terlihat ada kontradiksi, pertentangan. Dan Hegel ingin memperlakukan hal yang kontradiksi, pertentangan, perbedaan itu harus dinetralkan, harus diharmoniskan. Dan ini menjadi syarat untuk mencapai suatu kepenuhan atau keharmonisan. Dan hal ini akan dikritik oleh Derrida gitu kan, sebagai pemaksaan metafisika atau kekerasan dalam metafisika untuk menekan perbedaan di dalam esensinya gitu kan ya, perbedaan dalam pendapat, perbedaan dalam interpretasi. Bahkan konflik itu ada yang tidak bisa diselesaikan, dia akan selalu tertunda, akan selalu tak terselesaikan. Ada sesuatu yang semangat positif dari pemikiran Hegel, ya dia berusaha untuk menyusun suatu kesadaran. Setiap individu itu harus memiliki kesadaran pencerahan gitu kan. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya semangat dari masa pencerahan gitu kan. Orang harus berkontribusi kepada negaranya, karena negara adalah yang dimana di sana masyarakat dijamin kebebasannya. Dengan negara bisa mengaktualisasikan diri, maksudnya ya dengan negara itu negara bisa membuat manusia yang lainnya itu bisa sejahtera gitu kan. Dan potensi diaktualisasikan itu kan bagian dari upaya untuk memahami bahwa manusia di dalam negara atau individu di dalam negara hidupnya bisa lebih baik. Meskipun hal ini dikritik oleh Lenin gitu kan, negara ternyata bukan sebagai yang merawat kebebasan, tapi negara sebagai penindas. Ini juga digunakan oleh Lenin sebagai antitesis dari Hegel gitu kan. Hegel menyatakan bahwa negara adalah yang merawat kebebasan. Hadir antitesis dari Lenin bahwa negara adalah penindas. Dan Lenin menggunakan dialektika Hegel juga untuk melihat tentang pemikiran Hegel ya. Misalnya tentang adanya roh absolut gitu kan. Ya bagi Lenin yang pertama dan yang ada di dunia ini adalah pandangan mengenai kenyataan yang materialis, bukan roh